Jawawarta Java TV. Berdasarkan Kitab Wali 10 karya Kartosujono yang diterbitkan oleh Tan Kun Swi, Kediri pada tahun 1950, Syekh Siti Jenar disebut sebagai wali ke-10 dalam lembaga Dewan Wali Songo. Sementara menurut Serat Baduanar dan Serat Derajat, Syekh Siti Jenar dianggap sebagai wali yang tidak berasal dari Jawa. Namun, bila mengacu pada kajian Samsu Duha, Syekh Siti Jenar mengajarkan ilmu yang tinggi dan sangat rumit. Syekh Siti Jenar tidak mengajarkan ilmu sesat dan menyesatkan. Tidak sebagaimana yang disebutkan dalam Serat Babat Demak dan beberapa naskah babat lainnya. Mengkaji tentang ajaran Syekh Siti Jenar memang sangat menarik. Menurut beberapa sumber yang telah kami kumpulkan, terdapat 9 ajaran utama dari Syekh Siti Jenar. Adapun ke-9 ajaran beliau sebagai berikut. Ajaran pertama, Syekh Siti Jenar tidak memutlakkan suatu pendapat. Setiap pendapat bisa didiskusikan dan tidak boleh untuk melibas pendapat orang lain. Apabila hal ini dapat realisasi, maka kehidupan masyarakat yang demokratis bakal terwujud, di mana setiap anggota masyarakat akan saling dapat menghargai antara satu dengan lainnya. Di samping itu, tidak bakal timbul suatu persoalan besar yang dipicu oleh kekuatan otoriter. Suatu persoalan yang mengklaim bahwa sebenar-benar pendapat Kawula tetap salah di mata raja apabila pendapat itu tidak sejalan dengan kepentingan raja. Karenanya, pendapat dari Kawula harus dibinasakan melalui kekuatan otoriter seorang raja. Ajaran kedua adalah menjadi manusia yang sebenarnya. Artinya, menjadi manusia yang merupakan perwujudan dari hak, kemandirian, serta kodrat. Manusia yang merupakan perwujudan dari hak mengandung pengertian bahwa setiap manusia harus memiliki hak hidup terlebih dahulu. Menurut Syekh Siti Jenar, hal ini merupakan kebenaran. Karenanya tidak ada kewajiban apapun yang bisa diberikan pada seorang bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Sebagai manusia, bayi tersebut harus dipenuhi hak-haknya terlebih dahulu. Apakah dilahirkan dari keluarga kaya atau miskin, bayi itu harus dipenuhi haknya atas pengasuhan, perawatan, penjagaan, perlindungan, serta pendidikan. Hak-hak tersebut harus dipenuhi agar bayi tersebut kelak menjadi manusia yang dapat menjalankan kewajibannya sebagai anggota keluarga, masyarakat, dan negara. Dengan demikian, bayi itu kelak bakal menjadi manusia sebenarnya yang dapat berperan di dalam kehidupan, baik sebagai pribadi maupun anggota masyarakat. Agar menjadi mandiri, maka manusia harus mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan pelatihan. Melalui
Ketiga hak yang harus dipenuhi tersebut, manusia tidak akan mudah tergantung pada orang lain. Karena melalui pendidikan, pengajaran, dan pelatihan, manusia akan dapat mengoptimalkan kekuatan budinya di dalam melangsungkan proses kehidupannya. Alhasil, manusia akan merasakan kemerdekaannya yang sejati. Di samping hak dan kemandirian, manusia harus mendapatkan kesempatan untuk mengasah kodrat, bakat, atau talenta melalui pendidikan, pengajaran, dan pelatihan. Dengan demikian, kodrat harus diberi ruang yang kondusif agar suatu bentuk kemampuan khusus pada setiap orang dapat terwujud. Bila manusia tidak mendapatkan kesempatan untuk bisa mengaktualisasikan dirinya, maka kemungkinan besar kodrat tidak akan terwujud. Sebaliknya, bila setiap manusia bisa mewujudkan kodratnya, maka akan terwujud hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Hal yang perlu dicatat, jikalau setiap manusia sudah dapat mewujudkan ketiga unsur yakni hak, kemandirian, dan kodrat, maka harmonisasi dan ikatan antar manusia akan menguat. Alhasil, jati diri manusia akan muncul dengan sendirinya dalam skup yang lebih luas. Kehidupan masyarakat atau bangsa niscaya menjadi kuat, kokoh, dan sentosa. Ajaran Syekh Siti Jenar yang ketiga adalah hubungan antar manusia sebagai hubungan kodrat dan irodat. Hubungan satu orang dengan orang lain seperti hubungan kerja dalam satu tim, hingga tidak ada yang memerintah dan diperintah. Seperti hubungan antar sel atau antar organ dalam satu tubuh. Hubungan yang sangat dinamis antara otak, mata, hidung, telinga, paru-paru, jantung, hati, ginjal, usus, dan lain-lain dengan berdasarkan fungsinya. Semestinya kehidupan masyarakat seperti itu, sehingga akan terwujudlah kehidupan masyarakat yang sehat dan tidak terjadi penindasan dari anggota satu ke anggota lainnya. Inilah dambaan Syekh Siti Jenar yang justru tumbuh dan berkembang di negara-negara maju. Ajaran utama Syekh Siti Jenar yang keempat, bahwa segala sesuatu di alam semesta adalah hidup. Bumi, langit, lautan, gunung, angin, matahari, rembulan, dan semuanya merupakan keadaan yang hidup. Dengan demikian, semua yang ada di alam raya ini merupakan wujud kehidupan. Berdasarkan pendapat Syekh Siti Jenar, yang disebut makhluk hidup adalah kehidupan yang terperangkap dalam kematian. Dan mati tidak akan dapat menimbulkan kehidupan, sementara zat hidup tidak akan tersentuh kematian. Tuhan disebut zat maha hidup karena ada berkat dirinya sendiri. Kekuatan hidupnya mengalir dalam alam kematian sehingga muncul sebagai makhluk hidup. Dengan demikian, pandangan Syekh Siti Jenar dapat dikatakan luar biasa. Banyak pandangannya justru sejalan dengan pandangan kaum teosofi dari Barat. Bila menyadari bahwa lingkungan adalah keadaan yang hidup, maka kita akan memperlakukan lingkungan tersebut dengan sebaik-baiknya. Dengan penyadaran tersebut, kita akan selalu berhati-hati dalam memperlakukan lingkungan, sehingga terciptalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungan. Satu persyaratan yang bakal menghindarkan alam semesta dari berbagai bencana.